Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Muawana, SPD SD. Saya guru di SD Negeri 1 Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Di dalam pembuatan peer teaching ini harus kita perhatikan yaitu pembuatan rancangan perangkat pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu pembuatan RPP atau modul ajar pada kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu bahan ajar. Ketiga yaitu media pembelajaran. Keempat, lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pembuatan instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa melakukan pembiasaan ya. Kita berdoa dulu. Coba Ibu ingin berdoanya kita pimpin sama Pak Hardi. Silakan Pak Hardi, kita pimpin Baik, doanya. Bu. Ayo teman-teman. Hari ini semuanya dalam keadaan baik. Ibu cek dulu nih kehadirannya. Hari ini Ibu lihat semuanya bangkunya terisi semua ya. Berarti alhamdulillah semuanya hadir ya. Dan mudah-mudahan sebelum pembelajaran kita mulai ya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang semangat dalam mengikuti pelajaran. Lagunya sudah Ibu sampaikan. Lagu ini tentang bilangan bulat. Jadi belajar hari ini tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa? Kita perhatikan gambar yang akan Ibu ini presentasikan ya. Perhatikan sini. Hari ini belajar hari ini tentang pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini perhatikan semuanya. Iya, Bu. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas, yaitu pertama, bilangan asli atau biasa disebut dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif, kemudian yang kedua yaitu adalah bilangan nol. Dan yang ketiga adalah bilangan lawannya. Apa itu bilangan lawannya? Bilangan bulat negatif. Kemudian di sini coba kalian perhatikan, ada dua gambar. Dari dua gambar tersebut, coba kita perhatikan. Gambar yang pertama, ini adalah gambar apa ya? Ada yang tahu? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh boleh, Bapak Nasrul. Gambar apa itu? Gambar termometer, Bu. Oh iya, termometer. Ada yang tahu fungsinya termometer? Coba. Saya, Bu. Buat mengukur panas, Bu. Apa Mengukur tadi? suhu. Mengukur suhu. Oh iya, mengukur suhu. Iya. Kalau kita perhatikan termometer tersebut, kita bisa ada angka di situ. Angkanya ada yang berbentuknya beda ya. Kalau kita misalkan ada tanda merah di sini, kita ada ke atas, itu berbentuknya berarti sudah beda dengan yang di bawah. Kalau yang di atas itu merupakan bilangan positif. Atau beda dengan tanda yang bilangan negatif, di depannya ada tanda negatif seperti ini. Kemudian coba kalian perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar apa ya? Penyelam, Bu. Ya, kalau yang namanya menyelam berarti dia masuk ke dalam air kan ya, bukan di permukaan airnya. Nah, dari kedalaman ini juga nanti kita akan menjelaskan mengenai yang namanya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, nanti kita perhatikan ya. Selanjutnya, kemudian di sini kalau Ibu bandingkan dengan namanya garis bilangan. Perhatikan ada garis bilangan di sini. Kalian kalau seandainya memperhatikan di sini, garis bilangan sebelah kanan kalian itu disebutnya dengan garis bilangan
bulat positif. Ada angka 0 di sini, angka 0-nya. Kemudian kalau kalian perlihatkan di sini, yang sebelah kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Ada aturannya. Kalau pada garis bilangan semakin ke kanan semakin besar, dan kalau kita semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sama pada saat misalkan coba ibu akan praktekkan. Kan di sini adalah kalau ibu berdiri di sini, kemudian ibu berdiri di sini, perhatikan baik-baik ya. Pada saat ibu geser ke kanan ibu geser 2 langkah ke kanan. Kemudian dari bilangan menggunakan garis bilangan tersebut, kita bisa menentukan ya, ibu guru sedang bergeser ke sebelah kanan, yang artinya bilangan tersebut termasuknya bilangan positif. Kalau ibu geser kembali ke sebelah kiri, ibu akan menemukan bilangan tersebut termasuknya bilangan bulat negatif. Nah, ini adalah suatu ketentuan di mana kita selanjutnya perhatikan di sini. Dalam penulisan bilangan bulat di sini, untuk membacanya, perhatikan baik-baik. Kalau pada bilangan bulat negatif, itu diawali dengan kata negatif dan ditulis di depannya dengan tanda, kalau dalam bahasa Indonesia itu strip katanya ya. Perhatikan, ini adalah tanda stripnya atau tanda negatifnya. Di mana kalau seandainya tulisan bilangan bulat negatif akan ada tanda seperti ini. Sedangkan untuk bilangan bulat positif bagaimana, Bu? Ini untuk bilangan positif tidak usah ada tanda seperti yang tadi kita negatif. Sama seperti bilangan atau angka yang biasa. Nah, untuk 0 ini ada yang di tengah. Contoh misalkan, di sini ada tanda atau angka negatif 1. Kita baca dengan negatif 1. Iya. Sekarang ibu tanya, kalau ibu melangkah ke kiri 3 langkah, berarti dibacanya bagaimana? Negatif 3. Kita bacanya negatif 3. Ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik berikutnya. Nah, di sini kita akan membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan 2 bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan itu berarti memiliki nilai yang lebih besar. Dan semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri itu berarti nilainya akan semakin kecil. Artinya semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Berarti sudah paham ya, kalau sebenarnya kita berada di garis bilangan misalkan, atau kita berdiri tegap, kemudian ibu menugaskan kalian, coba ibu tanya, misalkan contoh, Hardi tolong jalanlah ke samping kiri 3 langkah. Berarti dia berkurang atau dia memiliki nilai positif atau negatif? Negatif. Oh iya, negatif. Bagus. Iya. Berarti kalau kita berdiri kemudian ditugaskan untuk bergeser ke samping kiri, dia memiliki nilai yang negatif. Oke. Kemudian di sini selanjutnya di sini adalah kita lihat, perhatikan baik-baik untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini untuk membandingkan bilangan bulat, perhatikan letak bilangan pada garis bilangan. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dan semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Artinya semakin ke kanan semakin besar, tapi yang akan semakin kecil. Oke. Contoh di sini ada garis bilangan nih. Contoh bilangan nilai berapa ini? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5 ya. Awas jangan min 5.
tapi ini negatif 5. Negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 3. Berarti kalau kita menggunakan perbandingan, negatif 5 itu lebih kecil atau lebih besar dari negatif 3? Kecil. Iya, kita balik lagi ke rumusnya ya. Kita balik lagi ke yang tadi awal. Pada saat kita menggunakan garis bilangan, semakin ke kiri semakin Kecil. iya, semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian kalau semakin ke kanan semakin Besar. besar. Nah, dari contoh di sini kita bisa lihat negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 3. Jadi negatif 5 kurang dari negatif 3. Oke, sekarang perhatikan. Selanjutnya di sini kita perhatikan contoh yang kedua. Bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 4. Coba kita perhatikan baik-baik di sini. Ada angka negatif 2 terletak di antara atau di sebelah, terletak di sebelah kanan negatif 4. Jadi negatif 2 dengan negatif 4 kalau kita menggunakan perbandingannya akan dituliskan bagaimana? Lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa pada saat negatif 2 dengan negatif 4 jadinya lebih besar? Iya, kalau kita perhatikan memang kalau di dalam bilangan positif 2 dan 4 itu paling yang besar adalah 4 ya. Tetapi karena ini bilangan negatif, jadi negatif 2 itu akan lebih besar dari negatif 4. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Ibu mau coba ke kalian nih. Lembar kerja peserta didik ini, coba kalian bilangan tersebut di sini menggunakan tanda ada lebih dari dan ada kurang dari. Ingat kalau untuk lebih dari di sini atau biasanya kalau ini menggunakan lebih dari itu bilangan positif. Tapi di sini kita lihat angkanya dulu. Lihat, perhatikan baik-baik. Coba di sini ada 5 soal. Coba Ibu ingin kalian mengerjakan 5 soal tersebut menggunakan tanda perbandingan lebih dari atau kurang dari. Bisa semuanya paham? Bisa, Bu. Kalian coba ya di buku latihan matematikanya ya. Ya, Bu. Silakan, Ibu tunggu hasilnya. Nanti kita coba bahas bareng-bareng, oke? Ya, Bu. Silakan. Ibu tunggu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah. Oke, semuanya sepertinya masih sekali nih belajar hari ini. Oke, kita coba bahas satu persatu. Lihat, Ibu ingin tahu tugasnya dari Ibu coba dulu dari Noneng. Noneng, coba nomor 1. Di sini ada soal perbandingan 2 angka dari angka berapa itu, Noneng? 25 titik-titik negatif 25. Iya, 25 itu lebih besar dari negatif 25, Bu. Ini pinter Noneng, paham ya, berarti nilai untuk bilangan positif dan negatif. Lebih besar atau lebih kecil Noneng jawabannya? Lebih besar. Iya, hebat. Oke, kita coba jawaban yang nomor 1 itu sama nggak dengan jawabannya dengan Teti? Sama, Bu. Jawabannya Sama. itu juga Jawaban sama. Teti apa? Jawabannya itu lebih besar, 25 lebih besar dari negatif 25. Ya, hebat. Oke, sekarang kita nomor 2 coba ya. Coba Nasrul. Untuk Nasrul nomor 2 kita coba. Iya, Bu. Di 2 bilangan tersebut apa? Berapa angkanya di situ? Titik-titik min 12.
Awas, Min bukan 13 ini ya. Itu Bu, nomor 2 negatif. Salah Bu, dari min Nasrul. 12. Negatif, bukan min, tapi itu negatif ya. Negatif. Iya, Bu. Iya, bukan min, awas. Iya, Coba kita salah. ulang lagi, Nasrul nomor 2, angkanya. Negatif Coba baca. 13, Ya, titik-titik, negatif 12. Itu Ya, berarti tandanya tandanya apa? lebih kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Iya, tandanya lebih kecil, Bu. Berarti kalau kita baca sama-sama negatif. Negatif 13 lebih lebih kecil kecil dari negatif dari 12. Iya. Semuanya sudah paham, sudah hebat-hebat nih anak-anaknya Ibu. Kita coba lagi nomor 3-nya. Ibu ingin mencoba dengan Ibu Nia. Coba, Nia, nomor 3 ya. Siap, Bu. Iya, Negatif boleh. 15, titik-titik, Ya. negatif 51. Jawabannya, negatif 15 lebih besar dari negatif 51. Betul nggak, Bu? Iya, negatif 15 dengan negatif 51. Awas, jangan terkecoh dengan soal. Kadang namanya pembalikan angkanya kadang 15 dengan 51. Bu, besar 51. Tapi kita lihat ada tanda apa di depannya? Iya, ada tanda negatif, Bu. Iya, ada tanda negatifnya. Dilihat walaupun ada di situ angkanya besar 51, tetapi di situ ada tanda negatifnya. Nah, berarti jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar 15, negatif 15, Bu. Iya, bagus. Berarti jawabannya lebih besar dari negatif 51. Iya. Oke, sekarang kita coba yang nomor 4. Coba Ibu ingin Nina. Nina ada Nina? Wah, Nina Lagi ke WC, Bu. lagi ke belakang, Bu, Bu. saya Bu. Saya, Bu. Perut. Aja. Coba ada Nita di sini, Nita? Ada Bu, saya Bu. Ada. Iya, Nita udah sarapan belum? Udah Bu. Semangat ya, masih belajarnya masih semangat kan? Sangat. Iya, coba Nita, kita coba nomor 4 ya. Baik Bu. Jawaban punya Nita apa nih? Nomor 4. Jawaban dibaca. 75 lebih besar daripada 57. Betul nggak teman-teman jawabannya Nita? Betul. Iya. Betul. Kenapa betul? Lihat, ada tanda negatif atau tidak? Tidak. Tidak ada. Di sini sudah jelas kalau bilangan positif mah tidak usah diragukan lagi. Lihat angkanya baik-baik, diteliti lagi. Ada angka 75 dengan 57. Kan kalau 75 itu lebih besar daripada 57. Iya, Cung yang jawabannya yang nomor 4 yang betul. Sama dengan jawaban kalian. Iya, berarti semuanya jawabannya sama ya, betul ya. Kita coba yang nomor 5. Coba Ibu ingin yang nomor 5. Ibu Desi. Desi ada nggak Desi? Desi ada? Bu. Ada, Bu. Oh iya, Desi kenapa? Masih ngantuk ya? Halo, Bu. Mulas Iya. katanya, Bu. Oh, kenapa Desi? Kita coba, Desi tapi paham ya untuk mengenai bilangan bulat positif dan negatif? Belum, Bu. Masih bingung. Masih bingung. Kenapa bingung? Masih Coba. kepalanya sakit, Bu. Iya. Ya udah, kita coba ke teman yang lainnya. Siapa yang mau bantu yang menjawab nomor 5? Ayo, siapa yang mau Aku bantu? bisa Bu, Iya, nomor boleh. 5. Boleh. Ya, silakan. Nomor 5, negatif 31 lebih kecil daripada negatif 30. Jawabannya berarti lebih kecil. Betul nggak teman-teman? Jawaban berarti sama nggak dengan jawaban punya kalian? Sama, Bu. Pinter. Negatif 31 dengan negatif 30 berarti tandanya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Kenapa Bu lebih kecil? Kalau dilihat angkanya bukan lebih besar 31. Dilihat lagi.
Ada, perhatikan di sini ada tanda negatifnya. Oke, iya. Hari ini semuanya sudah paham mengenai bilangan bulat positif dan negatif? Iya, untuk bilangan bulat positif dan negatif ini, yang penting kalian di sini bisa membandingkan antara keduanya. Lihat dan teliti baik-baik angkanya. Jadi, apabila kita mau membandingkan bilangan bulat, perhatikan dulu angkanya. Angka tersebut termasuk bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, dari bilangan bulat negatif di sini kita bisa membedakan ada tanda di depan angka tersebut. Tanda apa, Bu? Seperti tanda min. Kalau seandainya ini, awas jangan min ya, tapi di situ ada strip. Dalam bahasa Indonesia strip katanya, Bu. Tapi dibacanya jangan min ya. Dibacanya apa tadi? Negatif. Biasanya negatif, dan perlu diingat kembali, bisa kalian menggunakan garis bilangan juga untuk menentukan bilangan bulat positif dan negatif. Coba Ibu tanya, tadi kita kan sudah belajar nih, ingat nggak rumusnya? Kalau kita berdiri di tengah-tengah atau di angka 0, kalau semakin ke kanan semakin apa ya? Cuma siapa yang tahu? Oh ya, semakin besar angkanya. Ya. Kalau seandainya kita berdiri di angka 0, kemudian ke sebelah kiri berarti tandanya Lebih kecil. semakin kecil. Yang penting pada saat kita menggunakan garis bilangan untuk menentukan bilangan positif dan negatif, kita perhatikan, ingat rumusnya, semakin ke kanan nilai tersebut, angka tersebut berarti semakin besar. Kalau seandainya kita semakin ke kiri, angka tersebut akan semakin kecil. Besar. Sudah paham di sini, anak-anak? Paham, Bu. Iya. Nah, pada saat kalian menggunakan garis bilangan juga, kita juga bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ada gambar termometer. Bu, di termometer itu ada tanda negatif ya, Bu? Iya, itu yang artinya kalau seandainya suhu di dalam, misalkan, Bu, saya pergi ke kutub. Kutub itu biasanya daerahnya dingin. Bahkan dari kutub kalau kita menggunakan termometer tersebut jadinya negatif, Bu. Aluran atau yang tanda merah tersebut jadinya ke bawah, Bu. Oh iya, berarti dia minus atau kurang. Atau bukan minus, tapi berarti dalam bentuk negatifnya. Kemudian kalau seandainya, Bu, saya perhatikan misalkan contoh ya, kalau Ibu punya sebuah cerita nih, misalkan burung terbang di angkasa, misalkan burung terbang di langit. Nah, itu kalau seandainya kita menggunakan bilangan bulat positif dan negatif, dia termasuknya bilangan bulat positif atau negatif? Kalau seandainya kalian melihat sebuah burung sedang terbang di atas, misalkan. Positif. Nah, itu berarti kan dia naik ya. Positif. Positif. Bulat positif. Kemudian, contoh lagi, misalkan mobil berjalan sejauh 3 km misalkan. Nah, dia mobil itu maju atau mundur ya? Maju. Kalau dalam bilangan bulat itu negatif atau positif? Positif. Berarti ditulisnya bagaimana? Dia mobil tersebut maju 3 Iya. Contoh lagi misalkan ibu sedang berdiri, kemudian ibu ditugaskan mundur 3 langkah. Nah, dari kata mundur, kalau dalam bilangan positif dan negatif menjadi apa? Bilangan positif atau negatif nih? Negatif. Iya, pinter. Nah, itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalau untuk bilangan bulat positif dan negatif. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Kemudian kita coba refleksikan ya belajar hari ini. Coba Ibu tanya, apa sih itu bilangan bulat? Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Masih ingat tidak yang tadi kita bahas di awal belajar? Bilangan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan 0.
Iya, hebat Lia. 100 ya buat Lia. Berarti ada semangat lagi untuk belajar ke depannya lagi. Nah, kemudian di sini Ibu mau tanya lagi nih, bilangan bulat itu dibagi menjadi berapa tadi? Ada? Ada dua, Tiga. dua apa tiga Tiga ya? atau dua ya? Ada dua atau tiga? Tiga, iya. Tiga. Bilangan bulat positif, nol sama negatif. Iya, Negatif. hebat. Ya. Nah, dari sini semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham. Ya, alhamdulillah. Untuk sekarang kita sudah melalui atau mengikuti pembelajaran ini mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian dari bilangan bulat tersebut ada juga bilangan nol. Nah, dari sini kita sudahkan saja untuk pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran ini mudah-mudahan kalian di sini setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu, kalian bisa belajar lagi di rumah ya. Jangan lupa belajar ya. Suka belajar di rumah. Iya, kalian coba pelajari lagi di rumah. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya, untuk pelajaran matematika, kita akan lanjut untuk bilangan bulat, tapi dalam bentuk pengurangan dan penjumlahannya. Ya, Iya, Bu. oke. Sebelum Ibu di sini ini apa? Pembelajarannya diakhiri, kita coba untuk berdoa dulu ya. Seperti biasa, tolong Hardi kita pimpin doanya sebelum pulang ya. Baik, Bu. Iya, coba. Ayo, teman-teman duduk rapi. Siap. Doa dalam hati mulai. Selesai. Iya, alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.